dalam satu sisi ilmuwan ya sah-sah saja adanya penelitian. Namun kita yang awam ini jangan mudah terpancing, terprovokasi. Karena ini silsilah keluarga mulia yang kita kalau nggak ada apabila ada salah satu keturunan beliau di sini, sepantasnya kita muliakan gitu ya, sebaik-baik mungkin untuk kita muliakan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau anak dari paman Nabi Muhammad, Abu Thalib. Nabi Muhammad kecil pun ketika meninggal kakeknya Abdul Muttalib, beliau diasuh oleh Abu Thalib. Dan ini adalah wasiat dari kakeknya, wasiat dari Abdul Muttalib, kalau aku meninggal nanti yang asuh Nabi ini Abu Thalib. Padahal Nabi punya paman-paman yang lebih mampu dibandingkan Abu Thalib. Namun kalau dilihat dari nasab, Abu Thalib dengan Abu Thalib ayahnya Sayyidina Ali dengan Abdullah ayahnya Nabi Muhammad itu satu ibu. Adapun dengan Abu Lahab, dengan Hamzah, dengan Abbas itu beda ibu. Dan laki-laki yang lain dalam keluarga itu. Makanya kenapa yang paling kuat, yang paling berhak. Padahal kalau secara kemampuan Abu Thalib anaknya banyak, tapi secara finansial beliau yang paling sederhana. Makanya nanti kenapa di umur 9 tahun sudah diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, diajak dagang. Dan Nabi orang yang begitu peduli dan begitu peka dengan sekitar beliau. Abu Thalib punya anak banyak. Ketika waktunya makan, Nabi Muhammad itu minggir, Pak. Minggir, maksudnya nunggu. Kalau udah anak beliau selesai makan baru tampil. Maka Abu Thalib berpesan kepada istrinya, tolong untuk anakku yang itu, maksudnya untuk Nabi Muhammad, tolong disiapkan dipisah duluan gitu makanannya, karena dia gak akan rebutan makanan dengan anak-anakku yang lain. Begitu mulianya. Maka Ali bin Abi Thalib di umur 6 tahun, karena melihat kondisi pamannya juga masih ya sederhana gitu, maka bermusyawarah Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah untuk mengasuh Sayyidina Ali, untuk mengasuh Ali kecil. Jadi Ali ini salah satu sahabat yang memang dari kecil tidak pernah menyembah berhala. Maka kalau sahabat-sahabat mulia lainnya kita sebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, karena wajahnya tidak pernah beliau pakai untuk menyembah berhala, karena memang dari kecil sudah diasuh dalam keluarga mulia, keluarga Rasulullah SAW. Maka di umur 6 tahun tersebut diambil oleh Nabi, diasuh, dan ketika wahyu turun, waktu itu umur Ali kurang lebih masih 10 tahun. Ya, berarti udah 4 tahun tinggal di rumah Nabi. 10 tahun, dan ketika Nabi melaksanakan sholat, ditanya oleh Ali kecil ini. Nah, di sini nanti akan terlihat bagaimana cerdasnya. Ya, bukan paman, sepupu ya. Dengan Nabi kan hubungannya sepupu gitu ya. Apa yang kau lakukan? Nah, di sini bagaimana Nabi berbicara dengan seorang anak kecil umur 10 tahun tentang ketauhidan. Anak kecil kita hari ini kalau diajak ngomong ketauhidan, sudah siap belum Pak? Kalau diajak ngomong FF, pinter. Mobile Legend, cerdas. Superhero, hafal semua. Coba aja ngobrol sesekali tentang ketauhidan. Maka di antara pesan Nabi, wahai Ali, ketika ditanya tersebut, maka Nabi mengatakan kepada Ali, wahai Ali, aku membawa risalah ke
risalah yang dulu pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kau ingin beriman, ya, maka beliau mengajak, kalau kau mau, ayo berimanlah. Umur 10 tahun Pak. Ketika ditawarkan seperti itu, jawabannya dewasa sekali. Apa kata Nabi? Wahai sepupuku, gitu, wahai Muhammad, aku akan diskusikan dulu dengan ayahku. Maka kata Nabi, kalau kamu ingin diskusi dengan ayahmu, mendingan jangan, gak usah, karena ini baru nanti akan heboh. Maka di malam harinya ketika tidur, Ali merenung, masuk gak ya, ikut gak ya dengan apa yang diajak oleh Nabi Muhammad. Maka besok paginya dia bertemu lagi, nyamper ke Nabi, mengikrarkan tentang ketauhidannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Maka Sayyidina Ali disebutkan oleh para ahli sirah adalah bisa dibilang anak kecil yang pertama masuk Islam, umur 10 tahun. Dan sejak mengikrarkan syahadatnya, Sayyidina Ali sering diajak oleh Nabi Muhammad sore, menjelang sore itu untuk beribadah. Karena kan kalau di Mekah belum bisa beribadah secara langsung, sholat tuh nggak bisa, ketahuan di bukit gitu ya. Maka dari kecil Sayyidina Ali sering diajak oleh Nabi kalau menjelang sore keluar dari kota Mekah, keluar datang ke sebuah bukit gitu ya, di belakang bukit, di situ beliau beribadah, menjelang malam baru pulang. Jadi masih melaksanakan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Sampai satu hari Abu Thalib, ya, ayahnya Ali ini ngikutin gitu. Ini ngapain sih ini berdua tiap sore keluar gitu? Ngapain? Curiga pamannya. Maka seketika itu pamannya ngikut nih dari belakang, ngikut, dan mereka dan Abu Thalib menyaksikan bagaimana Ali sholat bersama dengan Nabi Muhammad. Maka selepas sholat tersebut disamperin oleh Abu Thalib, wahai ponakanku, kepada Nabi, ajaran apa yang sedang kau bawa ini? Maka Nabi Muhammad berkata kepada Abu Thalib, pamanku, ini adalah agama Allah, agama malaikatnya, agama rasul-rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim. Ajakan yang disampaikan Nabi berharap Abu Thalib mau masuk Islam. Maka Abu Thalib mengatakan, wahai anakku, wahai keponakanku, aku tidak kuasa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka lakukan selama ini. Tetapi tidak akan ada apapun yang tidak kamu sukai yang akan menimpamu selagi aku masih hidup. Sebuah pernyataan dari Abu Thalib dalam konteks bahasa beliau percaya dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau kita kembali ke sirah sedikit Pak ya, Nabi itu dipersiapkan untuk menjadi Nabi selama 40 tahun. Dan bagi orang Quraisy gak ada yang gak kenal Muhammad, dan gak ada yang gak kenal kalau disebut Al-Amin, cuma satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Maka sebelum diangkat menjadi Nabi, nama beliau sudah masyhur duluan, udah, kalau hari ini udah viral duluan, udah viral. Tapi viralnya dengan yang baik-baik ya, bukan viral yang nggak benar. Viralnya beliau karena akhlak beliau, ya, karena sopan santun beliau. Nah, maka Abu Thalib yang menyaksikan beliau tidak masuk Islam cuma satu saja, karena beliau adalah pemuka pengganti Abdul Muthalib, kakek ayahnya meninggal. Abdul Muthalib kan penguasa Mekah, pimpinan Quraisy Mekah yang pegang kunci Ka'bah. Itu
itu yang membuat Abu Thalib berat untuk meninggalkan agama nenek moyangnya, karena nggak apa ya, mungkin ada gengsinya atau apa gitu. Ya itulah berat ya, karena agama nenek moyang yang harus dijaga, karena dia penerus dari Abdul Muthalib. Tapi paman beliau menegaskan, selama aku masih hidup, tidak akan ada satupun orang yang bisa mengganggumu dalam dakwahmu. Ini sebuah jaminan, makanya kenapa Abu Thalib selalu menjadi garda terdepan dalam membentengi Nabi. Maka sampai-sampai ketika boikot Mesir yang boikot Quraisy terhadap Nabi Muhammad selama 2 tahun, Abu Thalib termasuk orang yang kena boikot. Dan di antara sebab beliau meninggal karena waktu di boikot kurang gizi, beliau sakit-sakitan sampai meninggal akibat dari boikot 2 tahun oleh Quraisy. Beliau kan, padahal kan beliau pimpinan Quraisy tapi kena boikot. Karena apa? Menjadi tameng Rasulullah. Maka dari perkata, dan setelah menyampaikan seperti itu, beliau panggil anaknya Ali, wahai Ali sini. Abu Thalib berkata, wahai anakku, dia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Maka ikutilah terus, jangan pernah berpisah darinya. Ini nasihat Abu Thalib kepada anaknya Ali bin Abi Thalib yang masih kecil untuk terus yakin dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka dari sini kita bisa lihat bagaimana Ali dari kecil itu memang sudah mendapatkan banyak nasihat-nasihat kuat gitu. Nasihat-nasihat yang jangan sampai meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Ali dalam sejarah Islam itu disebutkan bahwa pintunya ilmu. Sampai Nabi pernah bersabda, kalau ingin belajar ilmu, maka pintunya itu adalah, babulnya itu adalah Ali. Begitu saking cerdasnya beliau. Ya, nanti akan kita lihat ada banyak keutamaan atau manakib yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka di antara kalau kita kembali sedikit aja, Nabi ketika meninggal itu meninggalkan kurang lebih 2000 sahabat. 2000 sahabat, dan mayoritas dari 2000 ini mayoritas adalah anak-anak masih muda. Ya, anak-anak muda. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi yang al-ashru al-mubashshirun bil jannah, 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Dari 10 sahabat ini hanya 3 orang yang umurnya di atas 30 tahun. 7 lagi itu umurnya masih belasan. Bahkan ada 20, ada yang belasan. Mayoritasnya belasan tahun. Artinya apa? Bahwa pendidikan di Islam ini bukan dimulai ketika kita sudah tua. Nah, kalau kita hari ini kadang-kadang ketika ada acara tarlah tunggu tua dulu gitu. Apa buktinya Pak? Nah, kita lihat aja waktu sholat, jamaahnya mayoritas tanah. Mestinya yang memenuhi masjid kita ini kan, kalau dihitung-hitung anak muda sama orang tua lebih banyak mana? Mestinya anak muda ya. Kok enggak, penduduk kita di sini nggak tahu kalau ada RW secara apa kakak itu memang apakah memang lebih banyak orang tua atau memang sebenarnya lebih banyak muda ya. Nah, ini PR kita. Ini PR kita. Gimana menjadikan masjid ini seperti mall. Anak-anak muda kalau diajak ke mall senang nggak Pak? Tapi jangan diartikan samakan
nanti di sini kamera enggak. Dalam arti apa? Berarti ada mesti yang perlu kita benahi, sehingga apa? Anak-anak muda ini penerus kita nanti dia akan melanjutkan kesolehannya. Kalau bukan mereka siapa lagi? Masa kita berharap sama orang luar kan tidak mungkin. Maka di antara ini saya berikan gambaran singkat bagaimana Nabi mengajarkan Sayyidina Ali. Poin pertama adalah beliau mengajarkan iman sebelum Al-Quran. Dalam pendidikan Islam itu, iman itu lebih dahulu dibandingkan Al-Quran sendiri. Gimana bicara iman? Bicara iman itu bicara bagaimana anak mau sujud, anak mau beribadah, tapi perlu kita hindari bahasa-bahasa kalau kamu nggak sholat neraka, kalau kamu nggak sholat nanti kena campur. Itu untuk anak yang masih kecil, masih di bawah 10 tahun, kita hindari banget mau menyampaikan bahasa itu, karena nanti akan muncul trauma syariah. Apa trauma syariah? Anak sholat bukan karena ingin sholat, takut, ditakut-takutin mau bapaknya. Tapi tumbuhkan kesadaran mereka dalam beribadah, sehingga ketika ibadah bukan karena takut ancaman-ancaman tadi, tapi dia merasa ya ada kebutuhan. Yang paling sederhana, setiap kita pulang tanya, sebelum kita nanya yang lain, sudah sholat belum? Besok pulang nanya, sudah sholat belum? Itu nanti akan ada satu titik, Pak. Dengar motor kita, dia belum sholat, dia kabur kamar mandi. Kabur kamar mandi cepat-cepat dulu sholat. Kenapa? Karena sebelum kita taruh tas, sebelum kita taruh barang-barang kantor kita, pasti kita akan tanya, apa? Udah sholat belum? Itu dibangun, kita bangun. Dan itu memang gak mudah, tapi bukan sesuatu yang sulit. Minimal untuk pembiasaan itu berapa kali? Ada dalam, saya lupa, 40 berapa kali? 40 hari. Kalau 40 hari terus berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Mereka ada sebut 40 hari, ya? 40 hari. 40 hari itu udah level menjadi biasa, orang akan senang. Kalau dalam ilmu kebatinan beda lagi gitu ya. Biasanya 40 hari puasa putih gitu ya, 40 hari gitu. Dan, tapi itu kita mengambil. Tapi pembiasaan itu dikatakan kalau 40 hari sudah terus menerus dilakukan, setelahnya menjadi autopilot. Tanpa kita suruh pun udah waktu sholat, dengar azan dan mau ngapain saja dia dimanapun, ada nggak ada kita dengar azan dan sholat. Maka perlu mengajarkan iman sebelum Al-Quran. Maka para sahabat mengatakan apa? Dulu kami diajarkan iman sebelum Al-Quran. Ketika Al-Quran masuk dalam hati kami, iman kami bertambah. Hari ini kita diajarkan Quran dulu, kemudian baru iman. Apa yang terjadi? Itu tadi banyak trauma syariah tadi, Pak. Bentrok sering bentrok. Karena fase tahapan mengajarkannya itu salah, kebalik. Iman sebelum Al-Quran. Kemudian yang kedua, adab sebelum ilmu. Penting, Pak. Hari ini yang pintar banyak, Pak. Nah, buktinya tiap tahun kita selalu ada yudisium gitu ya, yudisium artinya orang pintar cerdas banyak. Orang pintarnya punya etika. Tapi yang paling banyak dipertontonkan di hadapan kita pun hari ini, yang paling banyak masalah itu siapa? Orang-orang berilmu. Cuma negara kita nggak ada dunia ya, dunia kadang-kadang menjadikan orang berilmu itu ketika melakukan kesalahan dengan kata-kata manis. Contoh, orang ngambil maling apa? Ngambil ayam disebut apa? Maling, ya. Bahasa bahasa sehari maling, artinya kan maling.
Tapi kalau dia ngambil uang orang namanya apa? Koruptor. Keren banget namanya. Coba bilang bapak maling. Itu sampai turunan-turunan yang malu. Ada rasa malu. Ini kamu koruptor ya, bangga. Maling dipiting pak lehernya. Bawa. Koruptor disanjung, awas, kasih jalan. Bajunya bagus pak. Yang kali masuk itu dikasih baju baru warna oranye. Dulu warna putih. Pakai putih gitu. Dan inilah ya apa namanya, adab dengan ilmu itu jangan sampai kebalik. Sehingga apa, ketika anak kita punya banyak ilmu tapi tidak beradab, sering sekali apa, ilmunya ujung-ujungnya nanti nol. Hasil yang dia peroleh nanti ujungnya tidak berkah. Makanya agama adab itu benar-benar terkenal sekali. Makanya Sayyidina Ali dari kecil belajar adab langsung dari Nabi. Cara mengajarkan adab paling gampang adalah dengan tauladan. Tauladan yang paling dekat dengan anak adalah orang tuanya. Maka kalau ada ketemu anak-anaknya, anak siapa sikapnya begini, oh baik, kalau nggak salah, ya bapaknya orang baik, orang soleh, orang masjid, orang masjid. Pilihan anaknya, naudzubillah min dzalik, ngomongnya yang lisannya keluar itu bahasanya kebun binatang, pakaiannya naudzubillah min dzalik. Kalau tanya siapa orang tuanya pantas, karena memang anak dengan orang tua itu buah, ya sama lah, namanya buah, dan kalau jatuh nggak bakalan jauh dari pohonnya, beda-beda tipis. Baik, dan ini di antara hal penting yang Sayyidina Ali dapatkan dari Rasulullah SAW. Beliau banyak mendapatkan pelajaran adab dari keluarga Nabi, dan beliau banyak melihat hal-hal yang tidak bisa dipotret oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena Ali kan tinggal di rumah Nabi, beliau melihat keseharian Nabi, beliau banyak memotret. Maka dalam hadis-hadis Ali ini banyak menjelaskan, menceritakan tentang kehidupan Nabi selain hadis yang disampaikan oleh Aisyah. Karena ini Aisyah, Ali orang yang memang terdekat dengan Rasulullah, ya sehari-hari dengan Rasul. Maka di antara kelebihan beliau disebutkan bahwa Ali diberikan daya ingat yang luar biasa, akal yang terbuka, kecerdasan yang jarang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya, keberanian. Keberanian beliau terlihat sekali ketika, termasuk diantaranya dalam setiap peperangan Ali tidak pernah jauh dari Nabi. Ali selain Talha ya, ketika perang Uhud, beliau juga menjadi tameng Rasulullah. Ketika panah ke arah Nabi, ya, pasang badan, bukan kabur, pasang badan. Di mana Nabi ada di situ, tameng itu Nabi. Dalam setiap pertempuran yang beliau ikuti, keberaniannya tidak kalah seperti Sayyidina Umar. Umar kalau secara badan kekar tinggi, naik kuda kakinya di bawah. Kaki kuda sama kaki beliau bisa lomba lari. Kalau kita naik kuda kakinya ngepek, gantung gitu ya. Kemudian kekuatan beliau juga kuat. Ya, buktinya apa, dalam beberapa perang tanding, waktu perang Khandaq, ya, ketika ada pasukan Quraisy yang terkenal dengan keahlian pedangnya, ketika dia berhadapan dengan Rasulullah, ini orang saking beraninya loncatin parit, udah berhadapan dengan Nabi sendiri, tiga. Tapi satu orang ini
Dia nggak mau perang keroyokan, nggak mau, perang tadi. Saya lupa namanya. Dikatakan, siapa di antara kalian yang berani melawan saya, maju sini. Sahabat semuanya diam, nggak ada yang berani. Ali ngacung tangan, ya Rasulullah saya. Kata Nabi, jangan kamu dulu, jangan dulu. Ditanya lagi, oh katanya kalian berani, mana? Coba maju. Yang ahli pedang dari kalian, nggak ada yang berani, semuanya nunduk gitu. Ali ngacung lagi kedua kalinya, sampai yang ketiga kalinya, nggak ada juga yang lain yang ngacung tangan gitu. Akhirnya Nabi mempersilahkan Ali dan Ali maju. Maka ketika itu Ali menggunakan pakaian perang lengkap gitu ya, karena nggak kenal siapa. Ditanya sama ahli perang dari Quraisy ini, siapa kamu? Ali bin Abu Thalib. Kata Quraisy ini tadi, jangan kamu. Saya kenal bapakmu teman dekat saya, jangan kamu. Kemudian kata Ali, oh cuma segitu keberanianmu. Oleh Ali dibalikin gitu ya. Tadi kan nantang ya, balikin. Oh cuma segitu keberanianmu. Orang ini turun dari kudanya kok disembelih apa? Dibas gitu dulu. Karena marahnya dia, karena diremehkan oleh ini dibas. Tanding lah sama Ali. Tanding. Ini orang ketika berperang, debunya bertebaran sampai nggak kelihatan pertempuran itu, nggak ketahuan siapa yang menang, sampai terdengar kalimat Allahu Akbar. Nabi pun khawatir, sampai Sofia, bibi Nabi khawatir dengan dia. Ini apa namanya? Ini jangan-jangan Ali syahid di sini, karena ini orang hebat, nggak pernah terkalahkan. Tapi ketika Nabi mendengar Allahu Akbar, takbiran itu barulah Nabi bertakbir dengan kencang bahwa Ali yang orang ini akhirnya apa? Dibelah dari bawah ke atas. Dibelah oleh Ali dari bawah ke atas. Ini keberanian Ali. Ketika sahabat-sahabat yang lainnya nggak berani maju, Ali yang. Dan ada beberapa perang-perang lainnya yang ketika perang tanding dia yang maju. Kemudian Ali termasuk, karena beliau terbiasa hidup dengan Nabi, maka beliau juga terkenal dengan kezuhudannya, kesederhanaannya. Maka nanti ada kisah ya, bagaimana ketika Fatimah mulai dilamar oleh sahabat-sahabat. Fatimah mulai dilamar oleh sahabat-sahabat. Ali diam aja. Karena Ali sayang cinta nih, ada hati dengan sepupunya. Sepupu berarti ya dengan Fatimah ya. Ada hati dengan itu. Tapi Ali tahu diri, kalau melamar ini saya kasih apa? Kasih punya apa-apa. Tapi Nabi semua menolak lamaran-lamaran sahabat. Yang lapor orang-orang mulia, orang-orang hebat semuanya. Maka Nabi manggil Ali ya. Kamu senang sama Fatimah? Iya, siapa yang gak senang gitu ya? Anak yang paling dicintai oleh Rasulullah, Fatimah. Maka lamarlah dia. Sepupu boleh. Sepupu ya, sepupu kan ya, urut ininya. Enggak sepupu, pas menakar. Kan kalau sepupu dengan Nabi, ya dengan Nabi posisinya sepupu. Dengan anak Nabi berarti jatuhnya ponakan. Siapa yang gak senang? Udah cantik gitu ya. Ponakan. Baik, soleha gitu. Tetapi saya gak punya apa-apa. Yang saya punya cuma satu baju ziarah perang kalau nggak salah. Ya udah kamu mahar itu, pakai itu maharnya. Dinikahkanlah Nabi Muhammad Ali dengan Fatimah akhirnya. Karena memang sangat sederhana. Balik dari bahasanya bahwa beliau orang yang sangat zuhud dan sangat sederhana. Maka kalau ditanya apakah para sahabat belajar tentang kezuhudan dan iya,
Ya zuhud jangan diartikan bahwa kita nggak ingin punya apa-apa, bukan. Zuhud itu apa? Dunia ini nggak masuk dalam hatinya. Punya kendaraan punya, bukan akhirnya zuhud terus pakai jalan kaki terus nggak begitu juga. Zuhud itu semua fasilitas yang dimiliki ada, sederhana, cukuplah memadai. Tapi semua yang dimilikinya bukan sesuatu yang dia jatuh cinta dengan barang tersebut. Nggak masuk dalam hatinya dia. Itu tangan aja. Kalau hilang ya sudah, hilang aja. Nggak apa, ketika hilang terus nggak terima itu nangis ya. Kalau udah hilang ya sudah, nggak ada masalah ya. Kemudian disebutkan juga oleh para ahli sirah bahwasanya Ali bin Abi Thalib memiliki apa yang dimiliki oleh Umar, berupa ketegasan, keteguhan, sikap keras dan ketegarannya dalam kebenaran, kecepatannya dalam mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan, keberaniannya menghadapi kebatilan dan orang-orang tanpa basa-basi. Maka memang nanti pada masa Khalifah Ali banyak terjadi perang saudara ya. Di antara perang yang besar yang terjadi masa beliau adalah perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara Sayyidina Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa perang ini terjadi? Fitnah. Siapa yang fitnah? Khawarij. Mereka Khawarij ada di pihak Aisyah, ada di pihak Ali. Dua-dua ini saling memfitnah. Sehingga ini sejarah kelam ya. Sejarah kelam betapa fitnah ini mengerikan sekali. Bukan hanya ketika kita berhadapan dengan orang lain, dengan sesama kita saja kalau ada fitnah, darah keluar dan ribuan sahabat yang meninggal dalam dua perang besar tersebut. Makanya nanti peperangan dalam perang itulah nanti yang terjadi apa? Sahabat mulia Zubair bin Awam syahid. Ya, Zubair tahu Zubair ya? Zubair yang setiap peperangan beliau selalu ditakuti ya. Beliau kalau sudah masuk kancah peperangan dari depan ke belakang, dari belakang nanti maju lagi ke depan. Ini pasukan musuh yang barisan lurus begini terbelah dari dua, Zubair. Tapi nanti dalam perang Jamal ini beliau karena melihat peperangan ini perang saudara, beliau keluar dari barisan. Beliau ada di posisi Ali. Beliau keluar dari barisan. Posisi Ali apa Aisyah? Aisyah ya. Beliau sama Talha ya. Beliau keluar dari barisan. Akhirnya ada orang Khawarij dari belakang musuh beliau. Ditusuk dari belakang. Kalau lawan mungkin kalah nih orang. Karena memang gak ingin ikut perang itu, karena melihat ini perang fitnah gitu ya, beliau keluar barisan. Nah, di antara perang besar lagi yang beliau hadapi yaitu perang melawan Muawiyah. Nah, itu juga perang karena fitnah. Siapa dalamnya? Khawarij. Kalau Khawarij memfitnah dari pihak Muawiyah, memfitnah dari pihak Ali. Dia ada di dua sisi, di dua kubu dia punya ya, ada titipan mereka gitu ya. Dua-duanya saling memprovokasi. Padahal enggak. Ya, difitnah, di Aisyah, di Muawiyah difitnah, di Ali difitnah. Hampir, tapi enggak sampai terjadi peperangan. Tapi yang terjadi nanti apa? Di Ma'zul turunnya Ali gitu ya. Ma'zul beliau dari khalifah, kemudian jadi di Muawiyah. Nah, nanti insya Allah kita akan sampai di sana. Baik, ini permulaan dari kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Insya Allah nanti hari malam Sabtu ya. Malam Sabtu kita akan lanjutkan kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada banyak sekali nanti manaqib, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang ini nanti bisa kita pemahaman ini nanti untuk kita mengcounter siapa?
Syiah. Nanti Syiah bagaimana? Syiah itu di antara golongan yang mengaku Islam tapi hulu itu berlebih-lebihannya terhadap Sayyidina Ali. Sampai derajatnya sampai ungkapan mereka ya. Kalau seandainya manusia seluruh ini orang Syiah, kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi mencintai Ali, maka sungguh Allah akan padamkan api neraka. Ngeri ya. Terus hulu di antara mereka lainnya orang mengatakan khonal amin, pengkhianat Jibril. Mereka mengatakan Jibril pengkhianat. Harusnya risalah kenabian itu nyampe kepada Sayyidina Ali setelah Nabi Muhammad. Ini Jibril. Coba, malaikat aja mereka fitnah. Itu orang Syiah, ngeri. Tapi banyak kami itu, banyak. Nanti insya Allah kita akan lihat manhaj Sayyidina Ali sehingga ketika fitnah-fitnah ini muncul kita paham bagaimana mengkonternya. Oh, cara pemahaman hadis ini nggak seperti ini. Nah, karena kan nanti ada hadis Abu Turab, Ali itu termasuk di antara yang disebut oleh Nabi Abu Turab. Maka orang Syiah mengatakan maka sungguh semua manusia diciptakan dari Ali. Kalau bukan Ali maka Adam tidak diciptakan. Karena Abu Turab itu apa? Bapaknya pasir, bapaknya tanah. Maka kalau bukan karena Ali, Adam tidak diciptakan. Nah, ini fitnah-fitnah ini kalau kita nggak paham sirah, ngeri lah. Ya habis kita. Kita nggak ngerti sirah, ya aja bentar. Nah, jadi ada ilmu lah setidaknya kita dalam mengkonter fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan jadi bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.